Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Dan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, Sultan Iskandar Muda. Check it out. Salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya adalah Sultan Iskandar Muda. Bagaimana perjuangan Sultan Iskandar Muda? Anak-anak, pernahkah kalian mendengar nama pahlawan kita, Sultan Iskandar Muda? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, kalian lihat gambar di samping ini. Ini adalah gambar Sultan Iskandar Muda. Kemudian untuk gambar yang sebelah kiri bawah, ini merupakan gambar Kesultanan Aceh, anak-anak. Kemudian gambar yang di sebelah kanan, ini merupakan gambar Pulau Sumatera. Nah, Aceh itu berada di bagian utara Pulau Sumatera. Kenapa sih ini kok ada gambar Sultan Iskandar Muda dan ada Kesultanan Aceh, ada juga peta Aceh? Nah, karena anak-anak, Sultan Iskandar Muda ini adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau ini berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang sangat kuat, sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Dan perlu kalian ketahui anak-anak, bahwa Sultan Iskandar Muda ini merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Jadi pada masa itu, pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh itu mencapai kejayaannya anak-anak, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasionalnya itu menjadi sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam, anak-anak. Wah, benar-benar sangat luar biasa sekali ya. Nah, sekarang buatlah pertanyaan berdasarkan gambar dan teks tentang Sultan Iskandar Muda. Nah, anak-anak, kalian harus tahu bahwa ketika kalian membuat pertanyaan berdasarkan dengan gambar atau berdasarkan dengan teks, kalian harus berhati-hati. Kalian harus membuat soalnya itu ya memang berdasarkan dengan gambar dan teks, tidak boleh ngawur ya anak-anak. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya sendiri. Nah, misalkan ya anak-anak, ini sebagai contoh. Misalkan contohnya pertanyaannya yaitu, jelaskan biografi Sultan Iskandar Muda. Nah, ini mohon maaf ya anak-anak, ini tanda di akhir kalimatnya salah. Seharusnya tandanya itu tanda seru. Tapi di sini saya mengetiknya tuh salah ketik, yaitu saya pakai tanda tanya. Seharusnya pakai tanda seru ya. Oke, untuk contoh pertanyaan selanjutnya, apa saja yang sudah diperbuat oleh Sultan Iskandar Muda? Kemudian, soal nomor 3, langkah apa yang dilakukan Sultan Iskandar Muda untuk memperkuat kerajaan Aceh? Lalu, apa dampak dari perjuangannya? Nah, sekarang kalian tulis siapa nama tokohnya, apa perjuangan yang ia lakukan, dan sikap apa yang bisa diteladani. Seperti yang kita bahas di video kali ini ya. Kali ini kita membahas tentang Sultan Iskandar Muda. Berarti jawaban di sini nama tokohnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Kemudian perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yaitu 1. Beliau berani melawan penjajah. Jadi Sultan Iskandar Muda ini tidak takut anak-anak, dia itu pemberani. Walaupun dia melawan penjajah yang sangat berbahaya, penjajah itu menggunakan senjata yang sangat berbahaya, dan meskipun itu membahayakan dirinya, tapi dia tetap berani anak-anak untuk mau dan tetap berjuang demi negara, demi bangsa dan negara, demi rakyatnya. Kemudian nomor 2, beliau membangun militer yang kuat. Jadi dia benar-benar sekuat tenaga untuk membangun militer yang kuat anak-anak untuk mempertahankan negara ini. Kemudian yang ketiga yaitu Aceh mencapai kejayaannya. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya Aceh itu mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Kemudian, sikap yang bisa kita teladani adalah cinta tanah air, pantang menyerah, kerja keras, dan anti penjajahan. Sultan Iskandar Muda itu mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa.
beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Jadi anak-anak, Sultan Iskandar Muda ini adalah seorang pahlawan yang sekaligus seorang pemimpin yang sangat berjiwa besar, yang sangat bertanggung jawab dan juga berwibawa, serta pantang menyerah dan pemberani anak-anak. Yang penting, segala sesuatu yang dia lakukan itu demi rakyat dan bangsa, demi kesejahteraan bangsa, demi agar para warga dan rakyatnya itu bisa hidup dengan tenang, tentram, aman, dan damai. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 6 yang dimulai pada halaman 131 pada kitab tema 5. Banyak sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa saja mereka? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak, di sini ada teks yang berjudul Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih yang bisa kalian baca sendiri anak-anak pada kitab tema 5 halaman 131. Ini ada lanjutannya loh anak-anak sampai halaman 132. Kalian baca sendiri ya. Oke, sekarang Brina kasih kalian waktu 5 menit untuk membaca teks di samping ini. Selamat membaca. Dan kalian bisa pause video ini ya selagi kalian membaca. Oke, setelah kalian membaca teks tersebut, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang kakek Duha Juhairi. Nah, seperti yang tadi telah saya sampaikan, kalau kalian menulis sebuah pertanyaan berdasarkan dengan teks atau berdasarkan dengan gambar, kalian harus berhati-hati. Jadi kalian harus membuat pertanyaannya tersebut itu benar-benar harus sesuai dengan teks tersebut anak-anak. Dan ini sebagai contoh saja ya. Misalkan, siapa kakek Duha Juhairi? Mengapa kakek Juhairi sangat peduli dengan lingkungan? Apa falsafah hidup kakek Juhairi? Lalu, keteladanan apa yang dapat kita contoh dari kakek Juhairi? Dan sekarang, carilah informasi penting dari teks di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membacakan teks yang berjudul Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih. Jika kalian benar-benar sudah membaca teks tersebut, sekarang mari kita cari informasi yang penting tentang teks tersebut. Informasi penting yang terdapat pada teks tersebut yaitu Duha Juhairi itu menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya ladang kering itu menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jeripaya Juhairi. Nah, anak-anak, kakek Duha Juhairi itu kan mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, apa sih maksud dari pernyataan di atas sehubungan dengan sila kelima Pancasila? Jadi, maksud dari pernyataan tersebut sehubungan dengan sila kelima Pancasila yaitu berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita, menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya. Jadi kita tidak boleh mengejek dan menghina ya anak-anak. Walaupun misalkan kita merasa menurut kita bahwa hasil karya orang lain itu kita tuh gak suka, menurut kita itu tuh jelek, tapi kita tidak boleh mengejeknya, kita tidak boleh menghinanya, kita harus tetap menghargai. Bagaimanapun juga kita tetap harus saling bersatu. Kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain, serta menyayangi sesama manusia. Kamu juga bisa loh menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap lingkungan, dan berikan contohnya. Oke, sebagai contoh yaitu melakukan penghijauan di sekitar rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dilakukannya penghijauan atau reboisasi itu supaya lingkungan menjadi asri, sejuk, dan enak untuk dipandang. Dan yang paling penting bisa juga untuk menghindari banjir ya anak-anak. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya membuang sampah, harus pada tempatnya. Lalu membantu korban bencana alam. Lalu
Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manusia itu kan merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa yang akan terjadi adalah munculnya sikap sinisme dari masyarakat sekitar dan terjadinya kesenjangan sosial. Jadi, kita harus mempunyai tanggung jawab ya anak-anak, tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hal apapun itu. Dan sekarang, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu tuliskan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan dari sila kelima Pancasila. Terima kasih, semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.